Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah bergabung di Zoom dalam ibadah doa GPDI USA. Selamat bergabung buat jemaat Tuhan, seluruh pemirsa di mana saja berada pagi hari ini. Kita percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan lewat ibadah doa pada pagi hari ini. Dan acara ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Jola dan Pastor Immanuel Tandean. Kami serahkan kepada Pastor Jola Tandean. Silakan Tante, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI USA. Selamat malam juga bagi mereka yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita akan mulaikan kebaktian doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyikan lagu ini sambil kita tetap menyembah Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang Dia berikan. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ulangi dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan
Saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, tersungkur di bawah kaki-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Siapa saja Tuhan kami patut datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang Engkau sudah beri bagi kami, hari yang baru. Kami boleh menghirup Tuhan udara yang segar. Kalau bukan kebaikan, kalau bukan kasih karunia-Mu, kami tidak dapat melakukannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan kembali menikmati hari yang baru ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, biar Engkau pimpin kebaktian doa ini dari awal sampai selesainya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lalu Roh Kudus bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa, menjamah kami, mengajari kami Tuhan, menguduskan kami sehingga Tuhan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau mau terima setiap ibadah kami yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Kiranya pujian penyembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami buka kebaktian doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya, amin. Saudara dan saya adalah bait sucinya Tuhan. Dia hadir, dia menempati kehidupan kita semua, amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait sucinya, amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Amin, haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
saudara dan saya. Biar kita sama-sama menyadari bahwa Dia tidak jauh dari kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia hadir menempati setiap kehidupan kita. Haleluya, kita puji, kita sembah, kita nyanyikan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, His name is wonderful. Namanya ajaib, namanya heran, yang patut kita puji dan sembah. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, amen. Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful.
Jesus, my Lord. Amin, amin. Namanya ajaib, luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Termanis di atas segala-galanya. Ajaib Engkau Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Katakan Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Hatiku penuh syukur. Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Hosana sembah Dia. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Amin. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu, Yesus. Amin. Hatiku penuh syukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang dikatakan, ku puji namamu, ku puji namamu. Haleluya, haleluya. Hatiku penuh syukur. Amin. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana Yesus Allah Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, tetapi hadir di dalam pujian penyembahan setiap umat-Mu. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini yang Kau berikan kami kesempatan untuk mengawali hari ini dengan penyembahan, dengan firman-Mu Tuhan, dengan doa yang kami naikkan Tuhan. Sebagai dupa yang naik di hadirat-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah doa bersama hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau boleh Tuhan Yesus mengurapi tadi dari awal, pertengahan hingga selesai. Tuhan, biarlah renungan firman-Mu Engkau boleh pakai Tuhan untuk menjadi berkat buat kami semua. Kuduskan, layakkan hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat pagi dan kembali kita bersama-sama di dalam doa Jumat pagi waktu Amerika dan juga Jumat malam
waktu di Indonesia. Saudaraku, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk share, membagikan firman Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat kita semua. Saudaraku, renungan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-19. Ayat firman Tuhan ini kita melihat di sini. Berbunyi demikian. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudaraku, kalau kita melihat ayat ini dan kita bisa kembali kepada beberapa ayat sebelumnya, saudaraku, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan berbicara kepada dirinya mengenai apa yang ia lakukan terhadap Abraham. Ya, karena itu untuk lebih jelasnya saya ajak saudara melihat beberapa ayat tersebut ya. Saya akan coba lihat kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ini. Kita membaca mulai ayatnya yang ayat yang ke-16, maka firman Tuhan ini berkata, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, melalui ayat yang pendek ini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan akan lakukan, di mana Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan seperti ada proses untuk menimbang apakah ia akan menunjukkan suatu rencana ini yang semacam katakanlah rahasia kepada Abraham, saudara. Dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan menceritakan apa yang akan terjadi kepada Abraham. Sehingga di sini kita melihat bagaimana hubungan antara Abraham dengan Allah sedemikian rupa, begitu dekat dan begitu intimnya. Dan ada ayat lain yang berkata bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Saudaraku, ada agama yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menjadi sahabat Allah. Dan Allah tidak dapat menjadi demikian dekat, bahkan disebut sebagai Bapa daripada anak-anaknya, yaitu kita sebagai umatnya. Tetapi saudaraku, Alkitab mengajarkan satu pribadi mengenai pribadi dan karakter Allah
yang menunjukkan kasih yang sedemikian rupa sehingga dia mengangkat orang yang berdosa. Dalam hal ini adalah Abraham menjadi sahabatnya. Dan kalau Abraham diangkat menjadi sahabat, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang lain, karena iman daripada Abraham, karena kepercayaan Abraham kepada Tuhan, sehingga ia dibenarkan karena imannya. Dan ayat lain mengatakan bahwa ia adalah sahabat Allah. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan antara Allah dengan Abraham ini begitu indah dan begitu luar biasanya. Karena kasihnya, karena kemurahannya, karena anugerahnya. Dan ini menjadi satu contoh bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan aspek atau hal-hal apa yang begitu indah yang dinyatakan di dalam ayat yang kita baru baca, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku, adalah sahabat-sahabat Allah. Dan bagaimana kita melihat sikap Allah terhadap Abraham dan sikap Abraham terhadap Allah menjadi satu contoh bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dengan Allah yang begitu penuh dengan kasih dan penuh dengan anugerah, saudaraku. Dan saya ingin kita melihat fokus kepada ayat yang kita tadi baca, yaitu di dalam ayatnya yang ke-19. Bahwa Allah telah memilih Abraham. Allah telah memilih Abraham. I have chosen him. Di dalam bahasa Inggris memakai kata ini. Nah, tetapi kalau saudara melihat di dalam terjemahan lain, saudaraku, maka dikatakan di dalam bahasa aslinya bukan kata aku telah memilih, tetapi memakai kata yaitu aku mengenal dia. Allah mengenal Abraham, saudaraku. Dan di sini dikatakan bahwa arti daripada kata memilih Abraham itu mengandung unsur yaitu bahwa Allah itu mengenal, mengetahui Abraham. Dengan memakai kata dalam bahasa Ibrani, kata yada. Kata yada, kata tahu, adalah memiliki satu unsur antara lain tahu, mengenali secara pribadi dalam suatu hubungan personal yang sangat-sangat mendalam, saudaraku. Allah mengerti Abraham dengan mendalam, tahu dari luar, dari dalam, dari dalam, dari luar. Kata yang sama yada ini juga dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk mengartikan antara hubungan intim antara suami dengan istri. Contohnya di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, di mana Adam menghampiri Hawa. Hubungan intim, hubungan seksual, itu memakai kata yang sama yaitu yada, saudaraku. Sehingga di sini kita melihat bahwa Allah memilih Abraham karena dia tahu, saudaraku. Karena dia tahu, saudaraku. Dan kalau saudara kita menghubungkan ayat ini di dalam Perjanjian Baru juga, konsep yang seperti ini nampak di dalam Perjanjian Baru. Contohnya kita melihat di dalam surat Petrus pasal yang pertama, saudaraku. Surat Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, maka firman Tuhan ini berkata, mengenai umat-umat pilihan Allah dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atas kamu, saudaraku. Tetapi kata di dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dengan lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tersebut katakan, saudaraku. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita melihat bahwa
bahwa pilihan Allah itu dikatakan memakai kata, yaitu ya, memakai kata bahwa Allah itu for knowledge, artinya Allah itu mengerti dahulu, mengenal dahulu kita, kemudian memilih kita, saudaraku. Saya tidak akan membahas mengenai predestinasi, perbedaan pandangan antara yang menjelaskan bahwa predestinasi itu adalah karena keputusan seseorang untuk memilih Yesus, ataukah karena memang pilihan Allah sebelumnya untuk memilih orang menjadi orang percaya, saudaraku. Tetapi ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, maka saudaraku dikatakan bahwa Allah memilih kita karena dia sebelumnya telah mengenal kita. Karena dia sebelumnya telah mengerti, mengetahui tentang kita. Sehingga diartikan bahwa karena kita memilih Yesus, tetapi Allah sudah mengerti lebih dahulu sebelum kita percaya. Karena itu konsep bahwa menjadi alasan, karena itulah maka Allah memilih kita. Tetapi ada satu konsep lain, saudaraku, yang sedikit berbeda dari konsep panggilan atau pilihan Allah atas umat-umat Tuhan, yaitu bahwa Allah menginginkan satu hubungan yang intim dengan umat-umatnya. Allah menginginkan suatu relationship dengan anak-anaknya. Karena itulah maka dia yang mengetahui, ada unsur kata tahu atau yada, bukan sekedar tahu tetapi mengandung satu hubungan yang erat, saudaraku. Tahu di dalam arti tahu secara mendalam, tahu secara relationship yang sangat mendalam. Di dalam dia memilih saudara dengan saya. Haleluya. Begitu indahnya hal ini. Kalau kita kembali, saudaraku, maka kita bisa melihat di situ bahwa pertama, bahwa Allah tahu mengenai kita. Allah tahu mengenai saudara dengan saya. Haleluya. Allah tahu luar dalam mengenai hidup saudara dengan saya. Dan dia menginginkan satu hubungan yang begitu dekat dengan kita. Tapi ada unsur lain. Kalau Allah tahu mengenai kita, maka tidak ada hal yang tersembunyi di dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan dalam hubungan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka unsur-unsur motivasi, unsur-unsur hal-hal yang tersembunyi yang tidak nampak di luar, itu pun Allah tahu. Sehingga di dalam pelayanan kita, di dalam kita memimpin sidang jemaat, di dalam kita melayani firman Tuhan, dalam kita melayani di dalam kapasitas apa saja, maka Tuhan tahu bukan hanya tindakan tetapi juga motivasi, alasan, terselubung atau hal-hal yang positif maupun negatif. Allah itu tahu. Karena itu Paulus juga katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Paulus mengingatkan bahwa kita membangun kehidupan iman kita dapat memilih kualitas unsur-unsur yang baik, ataupun kita memilih tetapi memakai kualitas yang tidak baik, saudaraku. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11, Paulus katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi juga dikatakan, dasarnya Yesus, tetapi di atasnya kita membangun dengan memakai bahan-bahan bangunan yang berkualitas, ataukah kita memakai bahan bangunan yang murahan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami.
Tetapi dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku, ayat ini saya hanya baca secara cepat, tapi menjelaskan bahwa di dalam kita bekerja, melayani, memuliakan Tuhan, saudaraku. Seringkali apa yang nampak di luar nampak bagus, tetapi bagaimana dasarnya? Bagaimana bahan-bahannya? Tetapi Tuhan katakan ada api yang akan menguji dan kualitas pekerjaan kita suatu saat, suatu hari akan nampak, saudaraku. Sehingga kita tahu bahwa tidak dapat kita menyembunyikan segala sesuatu. Allah adalah seorang sahabat yang mengenal kita dari luar, dari dalam. Sehingga kita bukan hanya menampakkan dari luar suatu pribadi yang indah, tetapi juga Tuhan menginginkan yang di dalam pun indah. Di dalam motivasi, di dalam pertimbangan, di dalam segala aktivitas kita dalam pelayanan, saudaraku. Maka Tuhan ingin kita lakukan bukan dengan kayu jerami, bahan-bahan yang rumput, yang murahan, yang akan terbakar. Tetapi saudara, marilah kita kualitas emas, perak, batu permata yang sukar untuk dicapai, tetapi akan bertahan menghadapi ujian. Karena nilai dan kualitasnya sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, kita bukan hanya mencari suatu penghormatan dari manusia. Ya, hal yang kedua inilah yang di dalam ayat yang ke-19 tadi kita baca. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19 kita bicara hal yang kedua, yaitu pujian daripada Allah atas Abraham. Ya. Dikatakan bahwa Allah telah memilih Abraham. Ya, karena Allah memberikan satu pujian bahwa Abraham akan memerintahkan anak-anak dan keturunannya supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan supaya anak-anaknya dan keturunannya melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan tahu bahwa Abraham akan bertanggung jawab atas pilihan Allah, sehingga Abraham akan memelihara anak-anak dan keturunannya. Tuhan tahu, dikatakan Tuhan sepertinya suatu penilaian positif. Tadi kita bilang bagaimana Allah menguji motivasi hati kita, saudaraku. Dan Allah mengambil satu keputusan karena dia tahu Abraham dapat dipercaya. Dia akan menjalankan tanggung jawabnya, saudaraku, untuk memimpin anak-anaknya dan keturunannya untuk mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa pada zaman ini sukar untuk membesarkan anak-anak. Bagi keluarga-keluarga ada banyak tantangan, saudaraku, untuk memimpin anak-anak untuk jalan bertumbuh dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Banyak anak-anak sukar untuk mengerti orang tua juga sukar untuk mengerti anak-anak. Anak-anak menjadi berontak terhadap orang tua. Tetapi orang tua pun sukar untuk bisa mengatur, tetapi firman Tuhan katakan Abraham akan memerintahkan mereka. Sukar, bagaimana mungkin pada zaman ini kita orang tua masih bisa untuk mengatur dan memperhatikan anak-anak, mengatur, memerintahkan anak-anak untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan hanya anak-anak secara jasmani, tapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita memiliki
anak-anak secara rohani. Saudaraku, apakah kita bisa mengatur, memerintahkan orang-orang jemaat yang kita layani supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Saudaraku, manusia sukar untuk menilai mengenai apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu luar dan dalam, dan Dia memberikan penilaian positif kepada Abraham. Apakah kita pun Tuhan menilai bahwa kita positif? Nilai kita A, nilai kita B+, nilai kita bukan C, apalagi F, saudara-saudara. Tidak mudah, bukan? Tetapi kita melihat Abraham dengan hubungannya dengan Tuhan sedemikian sehingga Allah menilai Abraham dan dikatakan sebagai sahabat Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Dan terakhir, kita juga melihat bahwa Allah menunjukkan karakternya di dalam bagian yang terakhir daripada ayat yang ke-19 tersebut. Maka firman Tuhan ini berkata bahwa dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dengan pengertian lain, saya bisa katakan bahwa saudaraku, Tuhan yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia memilih saudara, Dia memilih kita. Bukan hanya sebagai anak Tuhan, tetapi memilih kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam arti bahwa Allah mengenal kita. Allah mengenal saudara dengan saya luar dalam. Dan menginginkan suatu hubungan yang begitu indah, begitu intim dengan saudara. Dan dengan suatu kehendak bahwa Allah memilih kita untuk Dia bekerja dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus untuk menguduskan hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Bangsa yang kudus, imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya kutip di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saudaraku. Tetapi saudaraku, dan Allah menunjukkan karakter dan kesetiaannya. Dikatakan Allah akan memenuhi janji yang Ia berikan terhadap saudara dengan saya. Setiap janji firman Tuhan yang Allah berikan dalam hidup saudara, itu adalah akan berlaku karena Allah yang kita sembah, Dia setia. Dia akan memenuhi janji-janjinya kepada saudara. Janji untuk menyertai kita. Janji untuk melindungi saudara dengan saya. Janji untuk memberikan kekuatan yang luar biasa melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup saudara. Dia akan setia, saudaraku. Bukan hanya Abraham percaya dan menjadi sahabat Allah. Tetapi juga Allah menunjukkan bahwa Dia adalah setia memberkati Abraham kepada keturunannya, kepada cucunya menjadi suatu bangsa yang besar. Di dalam hubungan, di dalam perjanjian baru bagi kita sebagai umat-umatnya, hal yang sama, prinsip yang sama ini juga berlaku, saudaraku, bahwa Dia juga akan memenuhi setiap janji dan firman-Nya bagi saudara dengan saya. Apalagi kita adalah pelayan-pelayan, kita adalah hamba-hambanya. Puji Tuhan, berkat yang indah yang Tuhan janjikan. Pada hari-hari di mana kita melihat banyak tantangan yang terjadi di Amerika, saudara-saudaraku. Maka kita yakin bahwa Allah itu seperti Abraham. Dia pasti tetap akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Dia setia, Dia berkuasa, dan Dia mengasihi saudara dengan saya. Puji Tuhan, sebagai hamba-hambanya, kita adalah sahabat daripada Allah. Haleluya. Puji Tuhan, sama seperti Abraham. Kiranya
sharing firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mempelajari bagaimana Engkau memilih Abraham. Bagaimana Tuhan, Engkau menginginkan apa yang Abraham lakukan untuk dia setia melakukan, melayani, memimpin Tuhan, keluarga dan keturunannya, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, bagi kami hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini, kami membutuhkan dorongan, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan sesuatu hal yang meyakinkan kami Tuhan. Kadang-kadang kami merasa lemah, kadang-kadang kami merasa goyah, kadang-kadang kami merasa sendirian, kami merasa ditinggalkan, kami hanya berjalan sendiri pada saat kami mengalami hal-hal yang sukar, kami mengalami tantangan, kami mengalami problem di dalam kehidupan baik pribadi, dalam kehidupan keluarga, pelayanan dan lain-lain Tuhan. Tapi kami boleh teringat Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, karakter-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu yang Engkau tunjukkan kepada Abraham. Sehingga kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami yang mengikuti melalui online. Baik jemaat awam, hamba-hamba-Mu maupun siapa saja Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengangkat kami menjadi sahabat-sahabat-Mu dan Engkau Allah yang setia kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kiranya Roh Kudus memberkati kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya Puji kembalikan. Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus hebat atas kita semua. Kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan pagi hari ini memberkati kita semua. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Immanuel dan Pastor Yolatan Dean yang Tuhan sudah pakai jadi saluran berkat dalam ibadah doa di pagi hari ini. Terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti lewat Zoom dan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa di mana saja berada yang sudah mengikuti ibadah doa GPD USA pada pagi hari ini dan hampir selesai. Sampai ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang dan seterusnya acara ini saya serahkan kepada Ketua GPDI USA, Pastor Charles Tulena. Silakan Om. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati oleh firman Allah pada pagi hari ini. Dan saya kira itu saja dan kita akan segera tamatkan ibadah kita dan doa ini sekaligus dengan doa berkat. Kami mohon kesediaan akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Wery dari Texas. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah melawat kami dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami. Kami bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kami bangga disebut sahabat-sahabat Allah. Kami bangga punya Allah yang telah lebih dulu mengenal kami dan memilih kami menjadi sahabat. Bahkan Engkau membukakan rahasia firman-Mu. Engkau mempercayakan rahasia firman-Mu kepada kami, sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti, kami tahu isi hati dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Tendean,
yang sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai hidupnya jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai keluarganya, pakai jemaatnya, pakai pelayanannya, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa bagi kami semua, keluarga besar GPD USA, di mana kami di hari-hari ini berduka atas dipanggil pulangnya orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Andre Hani Mande, ke rumah Bapa. Tuhan, kehilangan bagi kami, tetapi keuntungan bagi sorga. Kami bersyukur Engkau telah menaruh orang tua rohani kami dalam hidup kami sebagai contoh dalam iman, sebagai contoh dalam pelayanan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Biar kiranya segala legasi yang dia tinggalkan boleh dipakai oleh anak-anak Tuhan, bukan saja di keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia, tetapi di dalam seluruh keluarga besar anak-anak Tuhan, baik di Indonesia, baik di seluruh dunia. Segala rencana ibadah, memorial service dan pelayanan pemakamannya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu, kiranya diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Dan bagi kami semua, biar ini menjadi contoh hidup untuk terus kami lakukan dalam melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami sendiri GPD USA, dengan rencana-rencana, baik secara lokal, gereja masing-masing, di mana hari-hari ini kami persiapkan untuk Paskah. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk tetap kuat dan setia. Kami juga berdoa bagi rencana retreat kami. Kiranya Tuhan sempurnakan segala rencana kami, jadi rencana Tuhan, dan itu boleh dilaksanakan sehingga terjadi dengan segala baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala keperluan, baik biaya-biaya dan segala keperluan mengenai pembicara-pembicara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menjadikan berhasil, Tuhanlah yang menerima kredit untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati organisasi kami, mulai dari pimpinan kami, Bapak Pendeta Charles Tulenan, sampai kepada kami semua yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan mau pakai kami. Kami mau berdoa biar segala rencana-rencana kerja kami boleh kami laksanakan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah perdana di Dallas kembali setelah COVID. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyertai kami semua. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah acara kami, sehingga Tuhan dapat mengurapi kami, dan kami merasakan hadirat Tuhan. Semua acara ini kami taruh dalam tangan Tuhan, jadi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan sejawat, baik di GPD USA, bahkan di seluruh Gereja Pantekosta di Indonesia, baik yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia. Kalau ada hamba-hambamu yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kalau ada anak-anak-anakmu yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Kalau anak-anak yang berbeban, Tuhan tolong lepaskan, bebaskan, bahkan ada breakthrough bagi kehidupan anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami percaya sesuai firman Tuhan, kami adalah para penakluk, lebih dari penakluk. Benar, kami kuat, kami hidup seperti lebih dari penakluk. Karena kasih Kristus yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup ibadah Jumat pagi di Amerika Serikat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati seluruh umat Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan, kasih Bapa,
dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar, yang tak